Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, mungkin beberapa minggu ini kan saya kurang aktif ya bikin konten. Jadi karena sibuk ya, sibuk untuk mempersiapkan satu gelaran yang saya harap dengan apa yang kami dari SMR ini wujudkan gitu ya. Gelaran ini ya semata-mata untuk mempersatukan dan saya harap dengan apa yang sudah kami lakukan ini menjadi penyemangat lagi ya untuk teman-teman khususnya yang ada di daerah-daerah untuk lebih berani lagi ya, lebih percaya diri lagi untuk hadir ke lomba-lomba nasional. Alhamdulillah teman-teman dari awal ya soft launching kemarin antusiasnya luar biasa. Kurang dari 1 minggu tiket itu habis semua. Padahal itu kan bulan puasa ya kan. 1 puasa, 2 ya itu tadi akhirnya banyak waktu yang tersita untuk memikirkan gelaran itu. Sehingga saya agak berkurang kan bikin konten untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh teman-teman di YouTube gitu ya. Oke lah, setelah acara SMR soft launching kemarin sudah digelar dan luar biasa ya. Lanjut ke grand launchingnya. Jadi di bulan depan kan grand launching itu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu lah ya. Langsung ya. Grand launching. Ya, habis gelaran langsung ada stop press-nya, grand launchingnya untuk di bulan April kan ya. Nah, bulan depan. Nah, awalnya target itu kan untuk motor sekitar 30 motor 1 mobil. Ternyata setelah ya mempertimbangkan lah ya, permintaan ini sangat banyak sekali dan kemasan yang menurut saya kemasan ini diharapkan juga untuk merangsang kicau mania yang di daerah-daerah ini supaya mereka itu lebih semangat lagi lah untuk hadir ke gelaran SMR ini. Akhirnya nambah tuh jadi 37 motor 1 mobil. Nah, ya kan? Nah, usulan dari teman-teman untuk memikirkan lah ya supaya teman-teman yang ada di daerah ini bisa hadir dan mau hadir gitu ya. Bikin satu konsep yang fungsinya untuk menarik teman-teman ini gitu ya, memberikan ruang ya seperti mana di tiket 2.200.000 itu hadiah motornya 1 sampai 3 coba. Hadiah diambil 6. Jadi khasnya di SMR itu hadiahnya bukan hanya 5 tapi 6. Diambil 6 juara, terus juara 1, 2, 3-nya dapat motor di tiket 2.200.000. Om, itu ada paket. Biasa dong Om kalau paketan seperti itu. Ini nggak ada paketnya. Uang paket itu loh biasanya motornya cuma 1. Itu umumnya paket. Nah ini tanpa paket. Juara 1, 2, 3 dapat motor semua. Kurang enak gimana coba. Ya, ya saya terima kasih lah dengan teman-teman yang ada di SMR. Ini mungkin satu apresiasi lah ya untuk teman-teman yang ada di RMB atau Rakyat Murai Batu yang sudah mendukung, selalu mendukung, selalu membincangkan, memberikan kabar ke teman-teman yang lain bahwa ada satu komunitas yang memang fokus komunitas itu untuk mempersatukan. Jadi supaya kita ini menjalin erat persaudaraan lagi gitu ya, lebih erat lagi. Maunya kan SMR seperti itu. Nah, ya pokoknya pada intinya lah ya SMR ini pengennya bukan hanya bikin lomba saja, tetapi memang lomba itu ditujukan untuk teman-teman ya tentang fasilitasnya dan sebagainya lah itu untuk merangsang kicau mania yang ada di daerah itu supaya mau hadir ya. Karena saya yakin
burung-burung daerah tuh masih banyak kok yang berpotensi dan punya bakat untuk menjadi juara. Gitu ya. Ingat tuh tadi, tiket 2.200.000 ya. Tanpa paket, hadiah 1, 2, 3 motor dan tiket 2.200.000 ini ada 4 kelas coba. Ya dan ada kelas-kelas yang lain. Oke lah, nanti coba disimak aja ya untuk brosurnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen lebih tahu lagi ya untuk membahas tentang gelaran ini, nanti saya akan bahas di video berikutnya gitu ya. Teman-teman tanyakan saja nanti di kolom komentar YouTube. Oke lah teman-teman, seperti biasanya ya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Cilacap J2U. Assalamualaikum Mas. Saya kan kos ya. Terus gimana cara pemasterannya Om? Soalnya ruangannya kecil. Pemasteran di dalam kos-kosan. Bagaimana caranya? Apakah itu bisa? Apakah itu efektif? Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya kan? Ruangan kecil, ruangan besar nggak ada bedanya gitu ya. Yang penting cara pemasteranmu itu benar gitu ya. Terus kamu fokus totalitas untuk pemasteran. Karena dengan tidak fokus ini tadi akhirnya malah nggak masuk gitu kan ya. Anggap aja kalau di burung trotolan terlalu banyaknya kamu ngerawat atau ngulek-kutak burung itu menyita waktu dia untuk dimasteri, malah itu nanti jadinya apa? Kurang fokus untuk pemasteran. Terus juga untuk burung yang mabung gitu ya. Kalau burung mabung itu nggak usah banyak-banyak lah untuk memberikan masteran. Cukup 1 aja lah ya, 1 atau 2 lah. 1 aja udah cukup itu. 1 aja nambah di burungmu biar ngunci gitu ya. Seperti mana yang sering aku tunjukkan ya, seperti mana si SS itu juga kan begitu. Saya kan waktu pemasteran juga nggak banyak, cuma 1 aja dan akhirnya ngunci dan itu sering dikeluarkan untuk saat ini setelah dia pasca mabung. Itu sering dikeluarkan. Ya, suara siri-sirinya itu ya. Hampir jadi kalau dia untuk mainan kan antara itu kan kombinasi sebenarnya ya, antara siri-siri dan kedengar juga kayak seperti mana sering sewaktu dia nembak terus dia memainkan itu kayak siri-siri dan serindit. Tapi sebenarnya itu adalah suara siri-siri. Gitu ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal ruangan. Kamu kos. Saya itu punya adik ya. Adik saya ini cukup aktif di organisasi kampus ya. Jadi adik saya ini ada di Lampung sana ya, di Bandar Lampung. Dia kuliah di Unila ya. Nah, dia itu kan kos. Nah, dia juga itu mulai seneng main burung ceritanya. Pengen ngerawat burung. Ya, dia juga pemasteran di situ karena burungnya juga sempat mabung di situ. Dulu tanya saya gimana caranya untuk pemasteran yang efektif dan hasilnya juga nyata nantinya. Gini ya, kalau untuk ruangan kecil, anggap aja ini kos-kosan gitu, hanya kamar saja. Yang ruangannya kecil nih tadi loh ya. Nah, yang paling efektif menurut saya itu pakai MP3. Ya kan? Carilah MP3, ya terserah deh kamu mau beli MP3. Ya kalau dari produk saya sendiri kan aku ada ultrasonic atau supersonic. Kalau ultrasonic itu lebih ke dia bisa mobile dan dia untuk ruangan yang kecil-kecil itu oke dia gitu ya. Kalau si supersonic itu untuk ruangan kecil bisa, ruangan besar juga bisa. Tapi kan dia harus nyolok ke listrik, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Itu selera lah ya. Nah, untuk pemasteran di ruangan kecil itu ya kan, toh juga di situ tidak ada burung lain kan ya, hanya materi masteran dan juga apa burungmu itu tadi. Kamu suarakan MP3 itu samar-samar saja, ya asal kamu dengar aja lah pokoknya. Samar-samar saja kamu dengar, burung itu lebih dengar. Apalagi kayak di ultrasonik dan supersonik itu memang didesain ya. Khususnya untuk si supersonik itu memang didesain untuk dia nadanya tinggi itu. Ya kan? Jadi itulah yang nantinya akan mudah burung itu menerima materi-materi yang kita berikan. Gitu ya. Jadi dengan adanya tempat yang kecil, ini jangan dianggap satu kendala untuk kamu nyetak burung atau kamu ngerawat burung.
Ya kan? Toh saya juga ini kalau dalam proses pemasteran gitu ya, yang lebih spesifik lagi. Walaupun di rumah itu banyak burung, nah kalau di rumah itu banyak burung ya, malah itulah yang jadi alasan untuk lebih spesifik lagi burung itu taruh di dalam kamar mandi atau di dalam kamar tidur. Ya, supaya dia lebih fokus lagi. Jadi kalau di burung seharusnya lebih enak lagi. Dan ini malah untuk mengondisikannya juga lebih bagus gitu ya, karena dia akan lebih fokus lagi. Gitu ya. Soal bagus mana untuk pakai masterannya gitu ya, apakah burung asli atau MP3? Ya itu tadi saya bilang, kalau di dalam kos-kosan menurut saya yang paling efektif kamu pakai MP3 saja. Ya kan, kalau nanti kamu pakai burung-burung hidup gitu ya kan, tempatnya terlalu sempit ya kan, akhirnya burung mau melihat burung masteran itu mungkin dia ada pengaruh juga kan, malah nggak masuk nantinya. Ya kan? Nah, pakai aja MP3 dan itu cukup efektif lah. Asal pokoknya kamu fokus. Gitu ya. Ingat itu tadi caranya untuk setel MP3 itu ndak usah kenceng-kenceng. Samar-samar saja yang penting kamu dengar. Paham lah ya. Maksudnya kamu dengar nggak terus kamu coba untuk dengar nggak sih nggak gitu loh. Pokoknya kamu setel kamu diam gini kamu rasakan oh ini cukup kamu untuk mendengar burung itu lebih mendengar. Karena dia bicara tentang frekuensi kan begitu ya. Nadanya untuk ukuran kayak si supersonik itu kan tinggi dia. Nah itu frekuensi suara itulah yang akan diterima oleh burung. Gitu ya. Mudah-mudahan burungnya dengan pemasteran yang fokus ya. Insya Allah nanti burungmu menyerap materi itu dengan mudah dan yang jelas apa ngunci lah ya. Yang diharapkan kan itu jangan sampai ya hanya cukup sebatas pemasteran tok ternyata kurang fokus burung nggak bisa ngerekam ya nantinya setelah mabung burung juga nggak akan mengeluarkan suara itu gitu ya. Itu yang penting itu. Terus untuk MP3 itu enaknya disetel kapan? Itu 24 jam saja. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.